Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Mujahidin rahimahullah, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai siang hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya akan senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan anjuran-anjurannya, mentaati perintah-perintahnya, meneladani akhlak mulianya, sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan Jumat yang sangat baik ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema 3 sebab kerusakan suatu bangsa dan suatu umat. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tepatnya pada hari Senin yang akan datang, kita akan berulang tahun kemerdekaan kita yang ke-75. Oleh karena itu, pertama kali tentu kita patut berbahagia karena usia kemerdekaan kita ini sudah 75 tahun. Berarti kita semakin dewasa, dan semoga sebagai harapan semakin baik dan semakin sejahtera kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Namun sebelumnya ingin saya ungkapkan sebuah hadis Rasulullah SAW dalam sabdanya beliau mengungkapkan, Inna Allah azza wa jalla idza arada an yuhlika 'abdan naza'a minhul haya'a fa idza naza'a minhul haya'a lam talqahu illa muqitan mubtina atau baghidun mubghidun fa idza lam talqahu illa muqitan mumkitan nuzi'at minhul amanah fa idza nuzi'at minhul amanah lam talqahu illa kha'inan makhuna fa idza lam talqahu illa kha'inan makhuna nuzi'at minhur rahmah fa idza nuzi'at minhur rahmah lam talqahu illa rajima mul'an fa idza lam talqahu illa rajima mul'ana nuzi'at minhur rabqatul Islam. Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla jika dia berkehendak untuk membinasakan, menghancurkan seorang hamba, maka dia akan mencabut rasa malu dari hamba tersebut. Jika rasa malu telah dicabut darinya, maka Allah tidak akan mendapati hamba tersebut kecuali sebagai orang yang dimurkai dan tidak diridhoinya.
Jika ia telah menjadi hamba yang dimurkai dan dibenci oleh Allah, maka tercabutlah darinya amanah. Jika sikap amanah telah tercabut darinya, maka Allah tidak akan mendapatinya kecuali sebagai orang yang berkhianat dan pembuat khianat. Maka akan dicabutlah darinya kasih sayang rahmat Allah. Jika kasih sayang Allah telah dicabut darinya, maka ia tidak lain adalah orang yang terkutuk dan terlaknat. Dan jika Allah telah melaknatkan sebagai orang yang terkutuk, maka tercabutlah darinya perlindungan agama Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Maka berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, paling tidak ada 3 tahap yang apabila dimiliki oleh umat Islam, baik secara pribadi, keluarga maupun jamaah, masyarakat, bangsa dan negara, akan mengalami kerusakan atau kehancuran. Oleh karena itu ingin kita ungkapkan beberapa sebab kerusakan suatu bangsa atau suatu umat manusia. Yang pertama adalah tercabutnya rasa malu. Apabila sudah tidak ada rasa malu di antara kita, di antara umat manusia, maka disitulah mulai ada tanda-tanda kerusakan suatu masa, kerusakan suatu bangsa, dan kerusakan suatu masyarakat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, al-haya'u su'batun minal iman, bahwa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Maka Al-Imam Al-Ansari Al-Badri juga menyatakan dalam ungkapannya, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma sikta. Sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal oleh orang dari ungkapan kenabian yang pertama adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Jadi berhati-hatilah. Jika rasa malu itu sudah tidak ada lagi dalam diri kita, berarti ada tanda-tanda kerusakan. Malu tidak berbuat kebaikan, malu tidak mengerjakan perintah Allah, bahkan sebaliknya senang berbuat kejahatan dan kemungkaran. Itu adalah hilangnya rasa malu dalam diri kita. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, penyebab yang kedua adalah apabila tercabutnya amanah. Orang-orang sudah tidak amanah lagi terhadap apa yang diembannya, baik itu para pejabat, para pribadi, bahkan diri kita sebagai kaum muslimin sendiri sudah tidak ada amanah lagi terhadap apa yang dititipkan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janji. Karena amanah merupakan suatu yang sangat penting, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Setiap manusia memiliki amanah. Bagi kepala rumah tangga memiliki amanah terhadap keluarganya. Bahkan pribadi kita memiliki amanah terhadap pribadi kita. Apakah lagi yang lebih tinggi di tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, bahkan negara. Itu amanah adalah sangat besar. Maka jika tidak ada kesampaian amanah itu, berarti tanda-tanda kehancuran suatu umat akan terwujud. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang ketiga yang merupakan penyebab hancurnya atau rusaknya suatu bangsa dan negara adalah tercabutnya rasa kasih sayang. Bila rasa kasih sayang itu sudah tidak ada lagi di antara manusia, maka akan hilanglah, akan rusaklah tatanan masyarakat suatu bangsa. Sebab Rasulullah SAW mengembangkan akhlak yang mulia.
dalam arti menebarkan kasih dan sayang, menebarkan tenggang rasa, mendengarkan kerjasama di antara sesama umat manusia agar terwujud, karena kemarahan itu akan menimbulkan kerusakan. Yang pertama, bahwa sifat marah itu akan merusak iman kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidu sabru al-asara. Marah itu dapat merusak iman seperti pahitnya jadam yang merusak manisnya madu. Yang kedua, bahwa marah itu juga bisa menyulut perpecahan di antara sesama manusia. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang memiliki tenaga yang luar biasa. Orang kuat itu bukan orang yang memiliki pangkat yang tinggi. Orang kuat itu bukanlah orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi orang yang dikatakan orang kuat itu adalah, kata Rasulullah, orang yang mampu menahan marahnya ketika marah dengan saudaranya. Laisa syadidu bisur'ati wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan musuh, namun orang yang kuat adalah orang yang dapat mengontrol dirinya ketika marah. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 hal yang harus kita waspadai dalam rangka kita memasuki kemerdekaan negara kita yang sudah memasuki tahun ke-75, agar kita mengkoreksi pribadi-pribadi kita. Adakah ada tanda-tanda kerusakan bagi bangsa kita, yaitu apabila tercabutnya amanah, apabila hilangnya kasih sayang, dan juga apabila hilangnya rasa malu di tengah-tengah masyarakat kita. Marilah masing-masing kita ini membangun kebaikan-kebaikan dan mengembalikan lagi kebaikan itu sebagaimana semangat para pejuang yang telah terdahulu, yaitu membawa masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan kekayaan bangsa kita yang sangat luar biasa. Apabila kita tidak tepat guna atau salah menggunakan kekayaan itu, maka Allah akan memberikan hukuman. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi anhumillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Allah berikan suatu negeri yang subur, yang makmur, penghasilannya luar biasa, baik itu dari dalam tanahnya, dari lautannya, dari gunung-gunungnya, dari jurang-jurangnya, dari hutannya. Semuanya itu adalah nikmat-nikmat yang sangat banyak diberikan oleh Allah. Tetapi jika tidak tepat guna, dipergunakan untuk sejahterakan masyarakatnya, bahkan yang ada adalah keserakahan, hilangnya rasa malu, hilangnya amanah, dan tidak ada kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakafarat bi anhumillah, berarti mereka itu adalah mengkufuri, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Jika begitu, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi, maka Allah akan timpakan perasaan takut dan lapar kepada bangsa itu, bima kanu yasnaun, akibat ulah bangsa itu sendiri. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan bahan renungan kita dalam kita memasuki kemerdekaan yang ke-75, tentu dengan harapan kita kedepannya akan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin. Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahda bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر.